Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'idih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Amma ba'du. Ahibati fillah, saudaraku seiman dan seakidah, jamaah Masjid Baitur Rahman Lok Semawe yang dimuliakan Allah, disayangi dan dirahmati Allah selalu. Alhamdulillah, sama-sama kita meniatkan i'tikaf di masjid, sama-sama kita meniatkan menunggu salat Isya, dan sama-sama kita meniatkan juga untuk menuntut ilmu. InsyaAllah niat-niat kita ini semua akan dilipat gandakan sebagai amal ibadah sejenak kita berada di masjid saya ini. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kami ingin dalam pertemuan kali ini melakukan sebuah kewajiban kita bersama untuk belajar tentang ibrah dari keimanan saudara kita yang diberikan oleh Allah fitnah besar dalam hidup mereka di Palestina, di Gaza. Kita katakan fitnah adalah maknanya sebuah ujian berat dalam kehidupan mereka, dan itu tidak bisa tidak kita yang hidup bersama mereka hari ini mesti mengambil ibrah besar dari kehidupan mereka, dari apa yang mereka alami. Di awal kami ingin menyampaikan sebuah surat, ayat daripada surat Ali Imran. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum ayatun fi fi'atain iltaqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafirah yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allah berfirman, sungguh telah ada ayat, tanda, pelajaran bagi kalian fi fi'atainil taqata, pada dua golongan manusia yang iltaqata, yang bertempur, yang berjumpa untuk bertempur, untuk berperang. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, satu kelompok dia berperang fi sabilillah, wa ukhra kafirah, sedangkan yang satu lagi kafirah, kelompok ini kafir. Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran, telah ada ibrah tanda bagi kalian pada dua kelompok manusia yang bertempur. Yang satu fi'atun, satu kelompok tuqatil fi sabilillah, satu adalah yang satu kelompoknya berperang di jalan Allah fi sabilillah, wa ukhra kafirah, sedangkan yang lain kelompok kafir, enggak ada hubungan dia dengan Tuhan, dengan Allah sama sekali. Tidak untuk menegakkan kebenaran, tidak untuk menegakkan keadilan, tidak untuk berperang demi agama Tuhan, agama Allah, tidak. Ini kafirah. Yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain, bahwa mereka kelompok yang kafir ini melihat pasukan kelompok yang mukminah yang berjuang fi sabilillah, mislaihim ra'yal 'ain, mereka melihat jumlah kekuatannya dua kali lebih besar daripada kekuatan mereka dengan penglihatan mata. Nah, jadi Allah sampaikan ada dua kelompok
Yang satu fisabilillah, satu bertempur orang-orang kafir. Tapi orang kafir ini melihat kekuatan daripada orang yang bertempur di jalan Allah itu mislaihim ra'yal ain, 2 kali lipat daripada kekuatan mereka, jumlah mereka dengan penglihatan mata. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha, dan Allah akan membantu menolong dengan pertolongannya siapa yang dikehendaki. Pertanyaannya, Allah dalam hal ini mengatakan apa? Akan menolong, ya, yu'ayyidu binasri, dengan pertolongannya may yasha, siapa yang dikehendaki. Enggak langsung orang mukmin. Kan gitu. Allah enggak mengatakan dan Allah akan langsung pasti menolong yang mukmin. Enggak, Allah katakan apa? Binasrihi may yasha, siapa yang dikehendaki. Dalam pertempuran itu, walaupun satu mukmin satu kafir, yang akan ditolong yang mana? Sama Allah. Yang dikehendaki. Kalau Allah menghendaki kali ini menolong orang mukmin, Allah tolong. Kalau belum lagi, ya belum. Memangnya kalau sudah bertempur, berperang satu mukmin satu kafir, pasti yang mukmin menang? Hah? Dengan pertolongan Allah. Kalau kita mengatakan pasti, itulah jadi kafir banyak orang. Kenapa? Hana tolong, masa orang Islam yang betul hana tolong? Ya, masa orang mukmin yang benar enggak ditolong? Oh, betul enggak betul imannya nih? Enggak betul Islam berarti ini. Kenapa? Kalah mereka. Makanya hikmah besar Allah sampaikan, yu'ayyidu binasrihi may yasha. Ini udah jelas yang bertempur satu kafir satu mukmin loh, fisabilillah loh. Tapi yang ditolong Allah siapa yang dikehendaki. Kalaulah dalam pertempuran seperti ini orang mukmin kalah saat ini misalkan, bukan bermakna bahwa orang mukmin itu salah makanya kalah. Nabi pernah kalah dalam pertempuran dengan para sahabat. Pernah jatuh korban di sisi Nabi dan orang-orang yang sangat dicintai Nabi. Ada perang Uhud. Perang Uhud, kalau boleh kita katakan kalah ya. Bahkan yang jadi korban siapa? Orang yang sangat dicintai Nabi, Hamzah. Kalau boleh kita katakan sebagai korban, maknanya adalah dalam perang syahid sebenarnya ya. Dan gak cuma syahid begitu saja, tubuh Hamzah itu dimutilasi. Enggak biasa, dimutilasi habis-habisan. Dan Nabi ketika melihat Hamzah pada saat itu menangis Nabi, luar biasa. Bahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Nabi bersumpah untuk membalas 70 kali daripada apa yang telah mereka lakukan. Tapi riwayat ini disebut oleh para ulama enggak benar, tapi riwayat ini dhaif sekali, enggak bisa dikatakan demikian. Tapi akhirnya Allah turunkan ayat, fa in aqabtum faaqibu bimisli ma uqibtum bih. Turun surah An-Nahl ayat 126 untuk menegur para sahabat yang melihat para sahabat yang sudah jadi syuhada dimutilasi. Jadi enggak tega mereka melihat. Sampai ada sahabat lain yang mengatakan kita akan balas 70 kali lebih dahsyat daripada ini kalau nanti kita menang. Ditegur sama Allah. Kalau kalian ingin membalaslah seperti yang mereka balasan. Kalau ingin kalian wala in sabartum lahu khairul lakum. Kalau kalian bersabar justru lebih baik, kata Allah. Kalau mau balas yang sama enggak boleh lebih, kata Allah. Atau walain sabartum, kalau kalian bersabar itu lebih baik. Ada jalan yang lebih baik, bersabar aja, jangan. Nah, artinya apa? Bahwa ada kejadian seperti itu ya. Kami ingin sampaikan bahwa ketika jelas kita melihat dalam suatu ketika dalam hidup kita ada kelompok yang mukmin berperang fi sabilillah, yang satu kafir memang jelas-jelas, yang menang orang mukmin, jangan terganggu iman kita. Yang menang orang kafir, jangan terganggu iman kita. Jangan terganggu iman kita. Apalagi kemudian kita berpikir si salah awam mukmin ya, panai awanyan salah, ana betul iman awanyan. Ya, kita balik menuduh nanti. Ya.
Ini perlu kita sampaikan, jangan sampai terganggu iman kita. Allah boleh menolong siapa saja yang dikehendaki. Saat ini belum diberikan pertolongan bagi orang mukmin, ya belum sampai, belum saatnya. Nabi saja ada sampai kalah, sampai yang syahid adalah orang yang paling dicintainya. Bukan berarti Nabi salah dengan imannya, bukan berarti Nabi dan sahabat tidak benar. Sudah, yang benar orang kafir, yang kafir tetap kafir, yang mukmin tetap mukmin. Tapi begitulah Allah menghendaki ada pelajaran yang mesti diambil oleh orang mukmin. Allah ingin pelajaran lain, bukan pelajaran kemenangan, tapi ada pelajaran lain harus mereka ambil. Pelajaran pada masa perang Uhud misalkan, pelajaran ketaatan penuh pada Nabi, jangan pernah maksiat kepada Nabi. Sekali maksiat kepada Nabi pasti kalah. Nah, menjadi pelajaran bagi umat sampai hari ini. Kalau ingin berperang, ingin menang, siapa yang mau taat betul kepada Allah dan Rasul, insya Allah itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak taat, yang ikut itu orang-orang berbuat maksiat, tunggu dulu. Ya, sahabat saja enggak patuh dengan Nabi langsung pada perang Uhud misalkan, ya. Nah, begitu. Jadi yu'ayyidu binasri may yasha inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan luas wawasannya dan memiliki pandangan yang tajam, kata Allah. Nah, dari sini kita mesti mengambil ibrah, pelajaran dari saudara kita di Gaza. Siapa yang bilang mereka itu bukan fisabilillah, ya? Insya Allah perjuangan mereka fisabilillah. Siapa bilang lawan mereka bukan kafirah? Siapa bilang lawan mereka itu bukan orang kafir? Siapa bilang? Mandum sepakat lawan-lawannya orang kafir, bahkan kejam, bengis, laknatullah alaihim, nauzubillah, ya, yang merampas hak hidup mereka. Betul. Nah, ini poin pertama saudaraku yang dimuliakan Allah, untuk kita jaga bersama, ya. Jadi sekarang kita lihat ada pertanyaan yang orang tanyakan sering ini dalam pengajian ataupun dalam duduk bincang, orang bicara begini: sungguh sangat banyak korban daripada saudara kita di Gaza, sungguh banyak anak-anak yang jatuh korban, sungguh luar biasa. Apakah orang itu, pejuang Palestina, tidak memperkirakan jumlah korban yang banyak seperti itu? Kan kalah kita dalam peperangan dengan jumlah korban yang banyak begitu. Karena peperangan kan dinilai siapa yang banyak jatuh korban. Yang jatuh korban berarti itu yang kalah, yang sedikit jatuh korban itu yang menang. Tunggu dulu, itu perang zaman dulu. Perang zaman dulu sekali mungkin, ketika banyak jatuh korban, tentara yang jatuh korban, bukan sipil. Sebenarnya dalam kaidah perang, tentara dan artileri yang hancur itu menunjukkan bisa kalah. Tapi kalau korban sipil yang jatuh, sebenarnya itu nggak boleh dibunuh. Itu pelanggaran kaidah perang kapanpun. Dunia pun mengakui itu nggak menambah poin bagi lawan, tapi menambah masalah bagi mereka. Pertama, kita jawab dengan hukum internasionalnya bahwa itu bukan poin dari sisi bahwa melihat menangnya musuh, bukan. Tapi kan sayang ketika mereka diserang itu mereka akan karena tahu musuh nggak tahu yang sipil mana yang nggak sipil, akan dibunuh. Sayang kan? Sampai ada ustadz yang bilang mestinya kan disterilkan dulu, ya, sterilkan yang mana orang sipil, yang mana ini, baru kita perang, ya. Pisahkan orang sipil dulu, ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kami ingin menjawab dengan ayat Al-Quran. Yang banyak ayat Al-Quran yang menyorot kondisi dulu terjadi, ya. Hari ini ada kesamaan, ada ayatnya ternyata yang bisa dipahami dengan itu, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyamsaskum karhum faqad masal qauma karhum misluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin." Kalaulah kalian terluka, maka telah terluka pula orang-orang sebelum kalian, ya. Kalaulah hari ini kita katakan banyak yang jatuh korban, orang-orang dulu juga banyak jatuh korban. Siapa bilang orang Aceh enggak banyak jatuh korban dibandingkan orang Belanda?
Seolah meninggal orang Aceh dengan meninggal Belanda. Menurut orang Ron, seolah. Orang Aceh meninggal. Cuma jamun hana live lagi nyo. Hana tahu depa. Kadang maaf cakap lambak Meria meninggal hana cocok inan. Kamu tu baik hana tahu depa inan. Kagak pegah syahid gejak alam sudah apa namanya di dalam hutan, sudah syahid di sana, enggak sampai enggak ditemukan mayatnya. Ya, banyak yang syahid. Ya. Banyak yang kalau kita katakan dalam tanda kutip jatuh korban dibandingkan orang Belanda. Iya. Tapi bukan bermakna banyak jatuh itu menunjukkan kalah. Tapi lihat, orang dulu juga banyak jatuh korban seperti itu dalam perang, tapi kita katakan dalam bahasa kita adalah mereka orang syahid, ya. Kenapa? Karena Allah katakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan itulah hari-hari kami putar dia, kami silih bergantikan dia antara manusia. Waliya'lamallahu alladhina amanu, supaya Allah mengetahui siapa orang mukmin, wa yattakhidha minkum syuhada, dan supaya Allah mengambil dari kalian para syuhada. Orang yang berperang fi sabilillah, dia kukuh berperang fi sabilillah. Ya. Kemudian orang yang dari situ ketika mereka bersabar, ya, atas kejadian seperti itu dan mereka berada di jalan Allah, maka Allah katakan wa yattakhidha minkum syuhada, dan agar Allah mengambil dari kalian itu para syuhada. Kita kan yakin begitu. Mereka yang saudara-saudara kita yang jatuh korban itu, kalau kita katakan jatuh korban, yang muwafat adalah mereka semua menjadi syuhada, dijadikan oleh Allah syuhada. Bagi pribadi mereka sudah menang hidup mereka, sudah selesai, mengakhiri hidup dengan husnul khatimah sudah. Bagi pribadi mereka, ya, yang sudah wafat, syuhada mereka, husnul khatimah sudah. Tinggal kita saja ini yang masih hidup ni nyoki banyak husnul khatimah atau hana kita yang hana dalam perang, ya. Kitanya yang harus was-was nih. Husnul khatimah enggak kita nanti. Mereka sudah husnul khatimah, bagi mereka diambil oleh Allah sebagai syuhada. Itulah bedanya orang mukmin dalam berperang. Mereka kalau benar fisabilillah berperang, kemudian yang lain bersabar dengan ujian yang berat ini, ya mereka wafat fisabilillah. Nah, sampai hari ini ada tiga orang saudara kita dari Indonesia yang masih bertahan di Gaza, kan? Sebenarnya mau diungsikan semuanya. Ada 3 orang yang masih bertahan di Gaza. Relawan daripada Mercy. 3 orang yang mungkin kalau diikuti masih ada. 3 orang lagi Indonesia yang tinggal di sini semua sudah pulang, sudah dikeluarkan. Mereka tidak mau keluar. Walau bagaimanapun resiko, tidak mau keluar dari Gaza. Ya. Ini salah satu, ya pernah ditanyakan kepada kami juga, bagaimana kondisi kami di Gaza, Ustaz. Kami berikan pendapat juga bahwa kalau kalian bersabar di sana, maka ini kan perang. Perang itu ada orang yang di depan, itu orang yang megang senjata. Ada yang di belakang yang mengobati. Siapa? Mengobati saudara-saudaranya yang luka. Ya. Mungkin yang terluka bahkan bukan orang yang di lini depan, yang terluka yang di lini belakang. Dan bersabarnya orang Gaza di tanah di rumah mereka itu adalah perjuangan yang besar, sama dengan memegang senjata. Kalau seandainya Gaza itu kosong daripada orang sipil, tinggal hanya yang megang senjata, menang sudah Israel. Igerto orang menang, itu bi orang Gaza sudah menang Israel. Itulah yang mereka inginkan, orang sipil jangan ada lagi di Gaza. Sinya yang preh-preh. Tapi ketika orang Gaza bertahan kuat di sana, enggak bergeming dengan apapun yang terjadi, lalu ada orang yang menyuplai obat-obatan, mengobati mereka, para dokter di sana, itu pahlawan yang luar biasa. Ya. Yang dengan orang sipil bertahan di rumahnya, siap enggak akan keluar kemana saja, kemudian mereka mengobati, para dokter itu menjadi pahlawan luar biasa di sana. Yang mereka setiap dibom di rumah sakit, mereka mengangkat tangan ke atas, hasbunallah wa ni'mal wakil, apakah mereka meninggal, wafat atau tidak, terserah, mereka siap fisabilillah. Saya katakan, ya, kalian seperti itu tugas, apalagi sudah ada di sana. Ya.
Ya, mungkin masih bersabar mereka di sana. Artinya, nah, yuk kita ambil pelajaran dari saudara kita di Gaza bahwa mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai apa? Sebagai syuhada. Ya, itu enggak menjadi masalah bahwa kita katakan kalah, tidak. Nah, kemudian ada pendapat lagi yang ingin kami sampaikan daripada seorang pengamat politik besar Timur Tengah, ya, beliau bernama Fahmi Huwaidi, ini terkenal sekali beliau sampaikan bahwa apakah orang Gaza kalau hari ini sudah berakhir perang, apakah mereka dianggap kalah karena banyaknya korban, banyaknya runtuhan rumah dan yang lain? Beliau katakan dengan tersenyum, beliau katakan bahwa tidak, kekalahan perang hari ini tidak diukur dari hancurnya rumah atau banyaknya korban, tapi diukur dari sisi bagaimana kunci politik setelah berperang terjadi. Siapa yang sulit hidup, siapa yang mudah hidupnya. Siapa yang setelah perang politik mereka pegang, mereka bisa mendikte yang lain. Siapa? Hari ini Hamas, pejuang Palestina yang mendikte Israel. Mereka sudah dari dulu, dari awal perang mereka ajak tukar ini, tukar langsung. Tapi Israel mengatakan bahwa tidak, kami akan bom, ya, akan memusnahkan orang Hamas dengan segala konsekuensinya sampai nanti mereka menemukan sendiri dan orang Hamas terpaksa memberikan. Ternyata kan enggak. Akhirnya mereka sendiri yang akhirnya apa? Mengajukan kembali tawaran dulu di awal perang. Karena mereka tahu tidak sanggup rupanya. Mereka ambil. Ditawarkan kembali. Orang Hamas yang mengatakan bahwa iya atau tidak bersama dengan faksi yang lainnya, yaitu Jihad Al-Islami. Ya, orang itu yang mengatakan oke, kami siap untuk memberikan. Setelah ditawarkan kembali, mereka menang. Dan hari ini alhamdulillah sampai hari ini gencatan senjata dengan saudara kita di Gaza, maka terus diperpanjang karena apa? Karena tekanan terhadap negara Israel dari barat semakin kuat dan Spanyol telah mengakui akan negara Palestina, ya, sendiri mengakui padahal dia adalah negara Uni Eropa, dan ini akan mempengaruhi semua negara Uni Eropa yang lain. Jadi nggak main-main secara politik, saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Begitu, ya. Kemudian ada yang banyak sekali menanyakan kepada kami juga adalah, ini kami jawab dengan ayat Al-Quran juga, bahwa Ustaz, kenapa pemerintah di Arab itu, ya, tidak mau untuk membantu secara nyata terhadap orang-orang Palestina yang dalam kondisi perang itu? Mereka kok diam saja? Kenyaman? Hana dibantu lah kau, ya. Pakan hana dibantu langsung. Nah, kami ingin menjawab di sini dengan ayat dalam surat At-Taubah, ya, ayat 46 sampai seterusnya, ya. Saya ingin katakan di awal bahwa orang Arab secara rakyat mereka sangat cinta kepada Palestina, cinta kepada saudara kita di Palestina, dan mereka tulus ikhlas siap membantu, luar biasa. Dan kami sendiri melihat selama hidup di Mesir bagaimana perjuangan saudara kita di Mesir secara rakyat, ya, itu sangat cinta kepada orang Palestina. Tapi secara pemerintahan terbalik sekali, membalik dulu. Pemerintahan nyan menye awak mesti dah pegah cit ibantu awak nyan. Pemerintah je, pemerintah je cit ibantu awak nyan tok. Ya. Menyata pegah bahwa Gaza nyan ka diblokade. So pegah diblokade Gaza. Israel diblokade belah no Mesir hanji blokade. Karena apa? Pintu Rafah itu adalah antara Palestina dengan Mesir. Hana urusan Israel itu. Jadi menya diblokade oleh awak Israel belah bagian Rafah tehah sama dengan mudah jak warunyo. Takik tu biar damang jak belanja mesti balik lo dengan mudah. Menyongon. Man karena musuh ituk sama acik. Persis lagi Israel top menai top li awak mesti. So top pemerintah mesti top. Bahkan dalam perang kemarin berapa banyak ada yang luka dibawa.
Ya, yang luka saja ya. Yang luka parah yang dibawa diobati di Mesir berapa banyak? Ngana jaro je tak hitung. Itu pemerintah je. Tapi rakyat kemudian. Sekarang kami ingin jawab dengan ayat dalam Al-Quran, bukan mengatakan ayat diturunkan untuk ini, bukan, tapi ibrah zaman dulu ya. Terjadi pada masa Nabi, Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dan ayat ini mengena sekali dengan apa yang kita lihat hari ini ya. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 46 ya. Walau aradul khuruja la addu lahu uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin law kharaju fikum ma zadukum ila khabala wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bizzalimin. Kami bacakan ayat ini untuk kita ambil ibrah, mudah-mudahan ada jawabannya di sini ya. Kata Allah, walau aradul khuruj, kalau seandainya mereka pemerintah negara Arab ni yang teimnya ya, yang kita lihat sungguh sangat luar biasa yang terjadi di depan mata kita. Enggak ada dalam sejarah kita hidup kita melihat kondisi perang yang sungguh sangat keji seperti itu ya, yang dilakukan oleh orang Israel ya. Kalau seandainya mereka orang-orang yang Arab yang lain dah pegang ya, pemerintah ya, lau aradul khuruj, kalau mereka ini, tapi ayat ini diturunkan Allah sama orang munafik dulu yang mereka tidak mau ikut dalam perang Tabuk bersama Nabi SAW. Lau aradul khuruj, kalau seandainya mereka mau ikut perang ya, mau ikut perang untuk membela ya, la addu lahu uddatan, maka pasti mereka sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. La adu lau udatan, maka mereka mempersiapkan jauh-jauh hari ya. Walakin karihallahum bi'athahum, tetapi Allah membenci mereka itu ikut berperang. Allah tidak menyukai mereka ikut berperang. Ini orang munafik dulu ya, ya, diturunkan sama orang munafik yang mereka tidak mau untuk ikut perang membela bersama Nabi. Wan ka mulai jak perang ka payah perang berangkat perang buka umah kamu lagi izin mau kamu nyo payah na lampu ana payah muronyo ana pui pajawana kamu lagi izin Nabi haja meja. Tapi jak perang hana jak perang lagi izin. Ya. Dengan alasan macam-macam, kami tidak bisa ini ada sistem ini sistem itu, enggak bisa pergi karena na hukum na perjanjian kamu hanya membantu ya. Tidak bisa bantu ya. Allah sampaikan kalau mereka betul-betul memang mau ikut perang ya pasti mereka persiapkan dari awal kok, dari awal-awal. Kalau terjadi nanti kita akan bantu saudara kita ya. Walakin karihallahum bi'athahum, tetapi Allah tidak suka, membenci ya mereka itu untuk ikut serta. Fathabbatahum ya, Allah sampaikan ya, orang munafik dulu ya. Fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin, maka thabbatahum artinya apa? Allah lemahkan keinginan mereka untuk ikut bersama membela dan pergi perang. Allah lemahkan. Cina hana niat mentang hana ju. Ya. Ya. Ada niat pi hana. Ini orang munafik dulu ya, orang munafik dulu ya. Niat mereka sudah memang tidak, Allah jadikan mereka itu lemah untuk niat mereka lemah. Wa qila qu'udu ma'al qa'idin, dan disampaikan kepada mereka duduklah kalian bersama dengan orang-orang yang duduk. Artinya apa? Ya kemudian duduk mentang ge orang lain lagi tentang hana terjadi apa duduk mentang menan. Kakek lagi biasa mentang. Enggak ada terbakar niatnya, enggak ada merasa weh-weh, enggak ada merasa bahwa apa ini enggak mungkin begini terjadi. Hanya pasti kita buat sesuatu, enggak. Akhirnya jadilah mereka, kita yang menilai dari jauh, lagi yang hana perang tapi bagi orangnya ya, lagi hana perang. Lagi hana tapi naik tamping. Kayaknya mana? Iya kan? Seperti enggak ada apa-apa. Wa qila qu'udu ma'al qa'idin, Allah sampaikan bahwa duduklah sama orang yang duduk. Lagi orang hana tong hana puga dapur duduk mentang we aki mentang lagi hana dapur terjadi. Kan nya orang duduk ke. Itu kan orang duduk. Nah.
Kemudian Allah sampai, lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Kalaulah mereka ikut serta, itu tidak akan menambah kecuali kesulitan, kesusahan, malapetaka bagi kalian. Ini orang munafik dulu. Ya, yang diharapkan mereka pergi ikut membela Nabi, tapi tidak mau ikut membela. Ada golongan manusia seperti ini. Allah sampaikan bahwa kalaulah mereka mau ikut berperang, ikut serta, itu tidak akan menambah kecuali adalah beban dan kesusahan dan malapetaka bagi kalian dalam berperang. Ya. Wala awda'u khilalakum, dan mereka nanti akan bisa memecah belah kalian. Jadi yang justru yang sudah komitmen betul-betul fisabilillah, gara-gara ada yang ikut serta model-model seperti ini akan memecah belah dan bahkan mencari-cari celah. Awda'u khilalakum, itu akan mencari celah dan merusak sistem perang. Gara-gara anak wanyan kah justru pekacau strategi perang. Awda'u khilalakum itu mengacaukan strategi perang. Ya. Yabghunakumul fitnata, ya, dan mereka menginginkan kerusakan dan kekalahan bagi kalian. Nah, soto si urangnya menginginkan si betalo urang si aradro. Ustaz baca ayat itu untuk mengatakan itu, Ustaz. Ibrah ayat ini yang dulu terjadi pada masa Nabi, itu kadang kondisi bisa akan sama kembali, ambil ibrah di situ. Jadi nggak perlu kita marah-marah sama pemerintah mereka di sana yang hana bantu, hana bunge-bunge. Allah memang mungkin kita katakan kalau ayat ini bisa disamakan kondisinya, bahwa Allah memang tidak menginginkan orang-orang yang kotor itu masuk ikut campur dengan perjuangan yang suci. Nggak bisa perjuangan yang benar dan suci itu dilakukan oleh orang-orang yang hana betul. Justru itu akan menjadi penyebab daripada kekalahan. Tangan mereka kotor, mereka duduk di tempat yang kotor. Maka jangan ini. Mungkin untuk kita memahaminya dengan baik. Sesuatu yang baik dan bersih itu dilakukan juga dengan cara yang baik dan benar, dan dilakukan juga oleh orang-orang yang mencari ridho Allah. Tidak di situ mencari dunia, mencari populer, mencari jabatan, mencari lom bancana uke beri pilih lom tanya pakan ikut perang bancana uke beri pilih lom lon din. Tidak untuk mencari itu, tapi mencari apa? Ridho Allah. Mereka yang ikut berperang itu siap mati syahid fisabilillah, enggak ada masalah bagi mereka. Nah, dan hari ini alhamdulillah kita melihat dengan nyata, yang ingin kami sampaikan, ya, viral 2 hari yang lalu, ya. Ini viral berita yang terbaru. Viral maksudnya adalah sudah dikenal di seluruh dunia. Yang baru aja 2 hari yang lalu, ya. Kan sudah dibuat tawanan, ini saya ceritakan masalah Gaza, memang harus diambil pelajaran. Hanya tanya ada yang penting kaji yang mendosa. Hanya mesti ambil pelajaran, banyak hal yang luar biasa terjadi dengan mereka. Apa? Tawanan perang kan ditukar kemarin. Sudah 4 hari, sudah 5 kali pertukaran ini. Sampai kemarin sudah 5 kali. Pada pertukaran yang keempat itu ada seorang ibu yang ditawan oleh pejuang Palestina bersama dengan putrinya bernama Emilia, putrinya, ya, ditawan pada saat terjadi awal perang. Kan diambil dari kampung orang Israel, dibawa ke Gaza, ditawan oleh pejuang Palestina. Ketika akan dilepas, artinya bahwa karena perjanjian awal wanita dan anak-anak itu adalah yang pertama sekali ditukar. Pejuang Palestina memberitahukan kepada si ibu ini bahwa dia akan dilepas esok hari, akan dikembalikan sebagai perjanjian tukar tawanan. Si ibu ini menulis surat, ya, si ibu ini menulis surat. Dia tulis surat dalam bahasa Ibrani di sebuah kertas, ya, karena dia punya seorang anak, ya. Anaknya ini
selama dalam tawanan 50 hari dari sejak perang, 50 hari sampai hari ini, ya, anaknya itu, ini dia tulis, saya ingin bacakan kalau bisa, saya bacakan suratnya, diterjemahkan dalam bahasa kita sudah. Dia tulis begini: lid generalat alladhi rafaquni fil asabi al akhirah, untuk para jenderal-jenderal yang telah menemaniku beberapa minggu terakhir. Itu dia tulis awal mula suratnya itu, atau tulisannya di kertas itu, ya. Yabdu annana sanaftariku ghadan, nampaknya besok kita akan berpisah. Nah, si ibu ini bilang, ya, lakinnani ashkurukum min a'maqi qalbi ala insaniyatikum ghairat tabi'iyyah allati adhartumuha tujah ibnati Emilia. Tetapi aku ingin untuk mengucapkan syukur dan terima kasih dari lubuk hatiku yang paling dalam atas kemanusiaan kalian yang sangat luar biasa yang telah kalian tampakkan kepada anakku Emilia. Tawanan perang mengucapkan terima kasih kepada yang menawannya. Kai mempeluru itamna itu, ya. Nah, kuntum mislal abawain, kalian telah menjadi seperti kedua orang tuanya. Da'autumuha ila ghurfatikum fi kulli fursatin aradatha, ya. Kalian memanggil anakku untuk masuk ke ruangan kalian, kapan saja anakku mau masuk, bebas dia masuk. Padahal ruangan bedah tanah mereka kan ruangan rahasia. Yang tawanan-tawanan yang awalnya pegang planningnya, tapi anak ibu ini, si Emilia yang masih umurnya masih kelas 4 SD lah, itu diberikan masuk bebas, dia main di dalam, nggak ada masalah. Kalau dia mau masuk, ya. Lagi ayah nama, ya. Kemudian hiya ta'tarif bisyu'ur bi annakum kullukum asdiqa'uha walastum mujarrad asdiqa, dan dia mengakui, ibu ini mengatakan, anaknya mengakui bahwa dia merasakan seluruh kalian itu adalah sahabat-sahabatnya yang baik. Walastum mujarrad asdiqa, dan bukan hanya sekedar kawan, wa innama ahbabu jayyidun, tetapi adalah kekasih yang sangat baik. Ibu ini bilang bahwa anaknya mengakui jenderal-jenderal yang di tawanan yang mengawani si anak ini, bahwa anak ini merasa bahwa bukan sekedar kawan, itu adalah orang yang sangat baik dan mencintai dengan baik, ya. Syukran ala sa'atil katsira allati kuntum fiha kal murabbiyah. Terima kasih 3 kali ditulis, ya, untuk waktu yang telah banyak kalian berikan untuknya sebagai seorang pendidik, ya. Anaknya mendapat pendidikan dari jenderal-jenderal para pejuang Palestina yang menawan mereka. Al-aulad la yuhibbuna an yakunu fil usar, lakin bifadlikum wa bifadli unasin akharin tayyibin arafnahum fit tariq i'tabarat ibnati nafsaha malikatun fi Gaza bisyaklin am ta'tarif bisyu'ur bi annaha malikah, ya. Anak-anak, ya, kata ibu ini lagi, anak-anak mereka tidak suka untuk ditawan. Betul kan? Ya, anak-anak enggak bolehlah ditawan, punya hak untuk bermain, senang dia. Ya. Lakin tetapi bifadlikum wa bifadlin nas akharin tayyibin arafnahum, dan tapi dengan kebaikan kalian dan kebaikan orang-orang yang kami jumpai di jalan ini, maksudnya di jalan selama dia ditawan, ya. I'tabarat ibnati, anak putriku itu menganggap bahwa nafsaha malikatun fi Gaza, dia merasa dia seorang putri raja di Gaza ini. Selama dia masuk menjadi tawanan di Gaza, putrinya itu diperlakukan oleh pejuang Palestina di tempat tawanan seperti malikatun fi Gaza, seperti seorang anak ratu di Gaza, ya. Bisyakli an ta'tarif bisyu'ur bi anha malikah, dan dia selalu mengakui bahwa kalau dia itu adalah seorang ratu. Anaknya ini merasa dijadikan sebagai ratu. Bayangkan itu, akhlak yang mulia tidak itu?
ketika anaknya meminta buah-buahan, ditulis di bawah, meminta buah-buahan, buah-buahan itu enggak ada, hanya perang paina, tapi dia suka makan buah itu, diusahakan besok hari supaya buah-buahan itu ada untuk dia, demi dia, oleh pejuang Palestina. Dengan akhlaklah, dengan kebaikan, perjuangan yang benar, perjuangan yang fisabilillah harus ditegakkan dengan akhlak yang mulia dan oleh orang-orang yang sanggup mengamalkan akhlak yang mulia seperti ini. Yang munafik, yang tidak benar kehidupannya, hanya tahu hana perle dah, hana perle ikut campur tadi, hana perle tadi, nyamuk dah depa. Kita juga begitu. Hari ini mau ngomong tentang Islam di sini, di Aceh, perjuangan yang mulia, lihat dulu akhlak anda seperti apa. Kami ingin memperjuangkan ABC demi Islam di Aceh, akhlak anda seperti apa? Nggak mungkin Allah menolong risalahnya yang baik, yang benar dengan cara yang salah, nggak mungkin. Atau oleh orang-orang yang berpribadi salah, nggak mungkin juga. Maka yakin insyaallah ta'ala, insyaallah pejuang kita di Gaza, di Palestina, insyaallah akan ditolong oleh Allah dengan apa? Akhlak dan kemuliaan hati mereka. Dan sekarang sudah dikenal dunia bagaimana baiknya hati mereka. Setelah terjadi pertukaran tawanan ini, para tawanan semuanya melambaikan tangan, ya, dan mereka tersenyum dalam perpisahan. Udah, itu adalah akhlak yang sangat mulia yang dunia telah mengetahui hari ini, ya. Sekian, terima kasih. Kita lanjutkan subuh nanti insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.